سعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي بها درجاتنا ويسر أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاه سيد الوجود وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سره ونور ضريحه ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saudara-saudara sekalian, para pencinta ilmu, para perindu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, masih seputar tentang yaitu ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma la yalbisul muhrimu minat thiyab. Bab yang menerangkan tentang apa saja yang dilarang, pakaian apa saja yang dilarang pada saat menggunakan baju ihram. Apa saja yang dilarang pada saat menggunakan baju ihram. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an-Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan. Jadi ada seorang sahabat bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, ma yalbisul muhrimu minat thiyabi. Ya Rasulullah, apa saja pakaian yang tidak boleh digunakan pada saat menggunakan baju ihram? Apa saja yang tidak boleh digunakan pada saat ihram, yaitu pada saat umrah. Nah, pada saat haji, apa yang tidak boleh digunakan? Ya. Nah, ini namanya ada dua, ada ihram untuk umrah, ada ihram untuk haji. Apa yang tidak boleh digunakan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW,
Bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalbisul qumusa. Tidak boleh menggunakan baju gamis. Gamis ini kan baju panjang. Kenapa? Karena dijahit oleh. Jadi orang maupun niat ihram, baik untuk umrah maupun niat ihram ke angkuh haji, itu tidak boleh menggunakan pakaian yang yaitu terjahit. Gamis boleh. Ini khusus laki-laki. Gamis tidak boleh. Khusus laki-laki. Jadi tidak boleh menggunakan gamis. Ya, tidak boleh menggunakan gamis. Walal amaimah. Ya. Dan tidak boleh juga menggunakan surban. Maksudnya surban yang dibuat imamah. Jadi tidak boleh. Ya. Surban tidak boleh. Jadi ketika sudah niat ihram menggunakan pakaian ihram, ya, yang dua helai, jadi pakaian atas dan bawah untuk laki-laki itu, ya, 2 lembar kain itu. Nah, jadi tidak boleh. Oleh ngakui surban tak boleh. Tidak boleh pakai surban, ya, yang menutup kepala itu tidak boleh. Walas sarawil dan sarawil tidak boleh. Sarawil itu celana dalam, tidak boleh. Tak boleh. Jadi bagi laki-laki tidak boleh menggunakan celana dalam, tidak boleh. Jadi celana tak boleh angkui pokoknya gini kalau. Jadi hanya 2 kain itu ya, untuk di atas diselimuti di bagian atas dan kemudian untuk bagian bawah. Nah, tidak boleh ada yang lainnya, ya. Tidak boleh ada yang lain, itu tidak boleh. Nah, kemudian walal khifaf, ya, dan tidak boleh menggunakan khuf. Khuf nikah sejenis sepatu, tidak boleh. Tidak boleh menggunakan sejenis sepatu, tak boleh. Jadi umroh kemudian haji tidak angku ihram pas ngangku sepatu, polana celap, polana panas, tidak boleh. Itu larangan-larangan yang harus dihindari. Tak boleh ngangku sepatu. Illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini wal yaqta'muha asfala minal ka'baini. Dan apabila ada seseorang yang terpaksa harus pakai misalnya sepatu karena sakit, karena napa dan sebagainya, boleh, asalkan yaitu dipotong. Kenapa? Dipotong dengan atas sepotong, dan kemudian harus paling tidak sama dengan yang kita itu sandal. Nah, kan dipotong sepatu. Anunya dipotong. Kalau mau terpaksa menggunakan sepatu karena sakit, boleh misalnya, boleh. Nah, karena sakit. Nah, karena ini pengecualian. Nah, pengecualian, tapi harus dipotong hampir mirip dengan sandal lagi. Ini sepatu, ya pada bersepatu sandal, kira-kira seperti itu. Nah, boleh. Itu pun terpaksa sudah. Ada unsur darurah, udzur syar'i, jadi karena sakit dan semacamnya. Nah, kalau tidak sakit nggak boleh menggunakan sepatu. Kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang menutup apa? Menutup kepala. Beda gamis yang menutup kepala. Oleh. Dan kadang yang terjadi, kadang iseng, telepon aniat misalnya, tempat mikot, di tempat mikot sudah niat. Niat apa? Niat angkui ihram. Niat ihram baik untuk umroh maupun haji. Dari tempat mikot ke Masjidil Haram jauh jaraknya, paling tidak membutuhkan waktu. Dan kadang dalam perjalanan dengan bis atau perjalanan karena celak beda asing, kadang bergail orang nih.
Bekna penyamana bek ya anu lah apa namanya kreatif nih karena saya tas karena kita dewak ke Masjidil Haram kadang pas yang kui ke belum tungkok karena celap tidak boleh tidak boleh tak boleh karena sudah niat ya macam-macam kadang ngebes celap yang kui surban karena celap apa nggak nikah tidak boleh karena sudah niat niat sudah karena perjalanan tak boleh ke nikah. Nah, makanya harus hati-hati. Tidak boleh pakai tutup kepala. Angkui songkok, tak boleh. Mula angkui baju ihram. Niat apanya mana? Umrah. Atau niat ihram untuk umrah. Atau niat ihram untuk haji. Jadi tidak boleh. Ya, jadi bagi kaum laki-laki itu. Bagi kaum perempuan, ya boleh. Biasa pakai baju tertutup. Ya. Illa wajah kecuali wajah. Nah ini kecuali wajah tidak boleh, wajah tidak boleh ditutup. Ada pendapat misalnya bagaimana ketika menggunakan cadar. Ketika di tempat misalnya tanah airnya sudah menggunakan cadar, di sana ada ulama yang membolehkan tetap menggunakan cadar. Tetapi lebih utama cadar itu dibuka. Kenapa? Karena wajah ini bukan aurat. Nah, mungkin kain to misalnya dari situ Bondo sudah pakai cadar, terbiasa pakai cadar. Nyampe di sana, ya boleh tetap menggunakan cadar, tetapi paling utama yaitu dibuka cadarnya. Buka cadar. Nama boleh pas kelahiran tanah air tidak pakai cadar, di sana mau pakai cadar tidak boleh, karena wajah bagi kaum wanita ini bukan aurat, tak boleh. Nah ini perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Beberapa bagi laki-laki karena tidak boleh pakai daleman, tak boleh ngakui nikah dan semacam hanya 2 kain itu. Hanya dua kain kenikahan. Nah, makanya jarang ada yang kuat ketika harus niat ihram dari misalnya jarak yang lumayan jauh dan beberapa hari tak kuat. 2 hari, 3 hari tak kuat. Karena harus berlaku larangan tadi. Tidak boleh pakai harum-haruman dan sebagainya. Nah, ketika menggunakan pakaian ihram dan sudah niat yaitu menggunakan ihram baik untuk umrah maupun untuk haji. Nah, karena ihram ini kan beda 2. Beda arti ihram untuk umrah, beda ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kan beda 2. Nah, makanya dua-duanya ya itu tidak boleh menggunakan larangan-larangan pakaian yang tadi dilarang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang babu at-talbiyati, yaitu bab tentang talbiyah. Talbiyah ini kan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini dari jalur Sayyidina Abdullah bin Umar. Makanya radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kalau sudah Abdullah bin Umar, berarti sahabat Abdullah putrana sahabat Sayyidina Umar. Berarti sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada misalnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka doanya radhiyallahu ta'ala
anhuma. Berarti beda dua. Pada menikah Sayyidina Abdullah bin Umar. Berarti jawab doanya radhiyallahu taala anhuma. Artinya semoga Allah meridhoi beliau berdua. Dua nikah. Abdullah bin Umar. Berarti nyamana Abdullah putrana Sayyidina Umar. Jadi kalau ada ketemu dengan nama seperti itu berarti tuana radhiyallahu taala anhuma. Berarti jalur ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar. An talbiyata Rasulullah anna talbiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya talbiyah yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Apa artinya? Labbaika, saya memenuhi panggilan. Allahumma ya Allah, labbaika, aku datang memenuhi panggilan. Berarti kata labbaik ini adalah jawaban yang paling bagus untuk memenuhi panggilan atau pertanyaan atau ucapan dari seseorang. Karena yolok panjenengan orang Arab kalau memanggil misalnya ta'al kesini. Dan yolok ya aja bireng tuan engki pak. Naam, kata naam itu masih statusnya grade-nya di bawah kata labbaik. Karena mon anak yolok bapaknya, aku menggunakan bahasa Arab, jawabannya bukan na'am, tapi labbaik. Labbaik, baik, kata mon Arab, tak usah labbaik, baik, nah, labbaik, bukan na'am. Kalau na'am, ya tak sopan ki orang, karena yang memanggil orang yang lebih tua dan statusnya kehormatannya di atas kita. Ya mun pada kancan tak berapa. Ya dan iya ada. Ini kan mun yang yolok reng tua, yolok guru labbaik. Engki kan itu. Ngis tua ki debu, mun reng Madura, ngis tua ki debu, leres debu lah kan. Ya dan jojong, leres debu. Ya dan jojong, engki. Nah, ini kan jawabannya engki kan labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Engki ya Allah. Nah, nikah. Artinya nikah. Berarti nikah jawaban yang lebih halus. Karena apa? Karena tadi umrah dan haji itu adalah perintah Allah. Panggilan Allah. Makanya jawab labbaik. Labbaika. Aku datang memenuhi panggilan. Nah, berarti dari kalimat talbiyah nikah tampak jelas bahwa haji adalah panggilan Allah. Karena sesuai dengan ayat yang kemarin sudah dibahas, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Nah, berarti ini kan panggilan. Allah ada Ibrahim wa adzin fin nas bil haji. Ajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya karena ia ajak, pas beda orang si endak ke Aceh kena, maka dia mengatakan labbaik. Engki ya Allah. Artinya rahabu kepanggilan ajuna. Allahumma ya Allah labbaika. Kami datang memenuhi panggilan. Labbaik. Kami datang memenuhi panggilan. La syarika laka. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini yang paling penting. Nikah berarti ada kaitan apa? Orang kalau sudah memenuhi panggilan Allah berarti dia apa? Dia menomorsatukan Allah. Tidak lagi menomorduakan Allah. La syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah. Berarti apa?
Allah adalah zat yang maha di atas segala maha. Berarti ada kaitan. Berarti orang yang ke Mekah Madinah yang betul-betul hatinya murni ke Mekah dan Madinah nyampetani peraturan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalam hatinya ada kekuatan tauhid. Apa mak kekuatan tauhid? Harta nomor 2, keluarga nomor 2, semuanya nomor 2. Yang pertama Allah. Berarti tak eman, banyak harta nak angkui biaya tak eman, banyak ni karena waktu yang dibuang tak eman. Kenapa? Karena dia tidak menduakan Allah. La syarikalah. Allah yang maha di atas segala maha. Jadi lebih kuatan ke Gusti Allah itu pun kamah makhluk lah. Berarti ada kaitannya. Makanya orang yang ke Mekah dan Madinah kau tuh semakin makan tauhid. Pulang ke tanah air lebih bagus ibadahnya, lebih bagus tauhidnya. Tidak menduakan Allah, lebih bagus kalimah la ilaha illallahnya diterjemahkan dalam kemudian. Lebih takut ke Gusti Allah. Tak akan tongan ke makhluk, tak akan tongan ke selain Allah. Dan nikah. Orang yang sudah bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Labbaika, kami datang memenuhi panggilan. Jadi berapa kali diulang-ulang oleh Rasulullah. Innal hamda, sesungguhnya kami memuji engkau, pujian, wan ni'mata, dan nikmat laka untukmu. Lagi sesungguhnya pujian lagi nikmat anikalaka untuk Allah wal mulka, dan segala kerajaan kekuasaan laka hanya milik Allah. Berarti manusia mengakui dirinya lemah, seorang hamba yang memerlukan dan butuh Allah. Dan ini ada kaitannya. Berarti orang monpon ngocak labbaik Allahumma labbaik, berarti dirinya berjanji. Makanya seekocak mabrur adalah abarro, memenuhi janji-janjinya. Nah, ini kayak yang paling penting. Nang Mekah Madinah sejaga masjid, sejaga salat berjamaah. Nah pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air harus sama, minimal sama, kalau bisa lebih giat, lebih cakang. Itu pun Mekah Madinah. Nah ini kan penting. Nah, karena ini kan janjinya labbaik Allahumma labbaik. Berarti manusia tak punya kekuatan. Yang terakhir diikat apa? La syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu. Lah, berarti diikat. Kau tu boleh berpanjangan. Kau tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kata tauhid ni kan. Orang mau ngamal lagi talbiyah, bagus. Di dalam abok ni kan fokus. Tidak pun ngucap la syarikalah. Loh, ini kan luar biasa ni amal lagi. Berarti abok ni kan betul-betul semuanya dipasrahkan untuk menghadap Allah. Berarti kata talbiyah kita mengandung kita. Secara totalitas kita dipasrahkan kepada Allah. Makanya orang yang sudah mengucapkan talbiyah untuk berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu sudah melakukan proses tawakal. Makanya orang sudah pak ke Mekah Madinah umrah haji ke Baitullah paleman aku tuh semakin kuat tawakal karena nyerahake setujuna fafirru ilallah kepada Allah isra'aki kekapi zahir batinna hartana anakna kekapi keindahannya kenikmatannya dunianya kekapi umurna isra'aki untuk Allah karena gila la syarik cenci ni kan. Makanya berat. Si berat ni kan benih makbul, benih eterema.
Orang umroh ke haji, mon perak urusan eterema, keempat. Pokoknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat haji, manasik umroh dan haji dilakukan sah. Tidak sah, eterema. Keempat perak eterema. Tapi yang berat itu adalah mempertahankan janji-janji itu selama berdena tanah air sampai akhir hayat. Kini kasih beles suar kegela. Makanya hajjul mabrur kira-kira haji semabrur balasannya adalah surga. Bro, surga ni kata gampang tak muda. Masa berak beles telware. Bade nang Mekah. Kan orang haji paling berat pun telware, Pak Are. Paling tidak pun. Masa surga berak beles Pak Are. Cek modern surga. Lah ni kan. Tetapi tidak cukup itu bertesana sampai akhir hayat. Mampu punten kula pun pancen melaksanakan janji-janji. Lah ni kan. Dan kadang berat ni kan. Makanya kalau sudah tahu, aku sudah berjanji kepada Allah. Mak tambo tak kuat, mak tambo ragu. Lah. Jadi orang yang sudah bertalbiyah tidak boleh ragu terhadap nikmat Allah. Ini kan kelak. Innal hamda wan nikmata laka. Kekapidiin Allah. Tak boleh raguan ke Gusti Allah. Cek ragu, engkau lakun buat ngakana, engkau lakun buat riak. Ragu berarti dekat jaminan rezeki dari Allah. Nah, tidak boleh ragu kepada perintah Allah, kepada kekuasaan Allah. Wal mulk. Nah, acenci kan bon. Wal mulka. Napa mulka? Kerajaan, kekuasaan itu diin Allah kekapi. Abot ni kan nampo. Mak ragu kita. Nah, karena jika luar biasa kalimat ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diterjemahkan di dalam kemudian. Kau tu ajar bawa ini. Makanya mohon abu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda lak wan ni'mata lak wal mulka lak la syarika lak. Lanika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kekapidiin Allah. Manusia tidak punya kekuatan dan kelemahan. Makanya perintah Allah kekapi ini kan kau tu lambai. Jadi lambai ni kan berak panggilan ke Makkah dan Madinah. Panggilan Allah banyak. Salat panggilan Allah. Zakat panggilan Allah. Pasah panggilan Allah. Apa baik kefokusan panggilan Allah? Panggilan Allah. Lakukan. Labbaik. Engki Allah. Engki Allah. Ngaji. Pakon ngaji dengan Allah. Engki Allah. Pakon sedekah dengan Allah. Engki Allah. Pakon fokus dia kata tangke. Engki Allah. Pakon saling nasihati dalam agama. Engki Allah. Loh. Dalam nasihati dalam kebenaran. Engki Allah. Lah ni kan. Makanya mun bernasihat lakukan, bernasihat terima, bernasihat terima. Karena apa? Nasihat kini ke perintah Allah. Orang mun yang petani, orang kalau menerima nasihat berarti dia menerima perintah Allah. Kenapa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, ini kan saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dalam kesabaran. Berarti mun nasihati orang kau tu mau. Kenapa? Karena mun tak ndak nasihati, ya berarti tak lambai. Nah, karena mun ingat orang, ndak boleh angkuh. Nak anak main engkau. Lah, itu sama berarti dengan apa? Dengan iblis. Kenapa main iblis kan enggak kenikah? Surah sujud ben Gusti Allah kan Nabi Adam ngucap, sujud ke makhluk si anyar. Jadi kan ki puru ningi. Lah,
itu berarti meremehkan kenapa? Ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Tak boleh. Nah, ini keberat nih. Makanya bagi jamaah haji yang mau berangkat ke tanah suci, pelajari, dalami kalimat talbiyah. Nah, boleh dekik masuk praktek kaki. Allah, tidak dapat gak sudah melaksanakan namanya mana niat mikot ketika kui baju ihram pas dapat gak kendaraan labbaik Allahumma labbaik jenfi pamapan pasepa maka akan bergetar badan kita akan menetes air mata ketika mampu mendalami ketika. Tapi monta ini lemi ya berak norok-norok bunte berak lain labbaik ya berak labbaik nah kita ini lemi tapi mon ini lemi makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menggunakan baju ihram niat nah ini ikannya seputeki napa ketika sudah kendaraan akan Kanjeng Nabi ki napa nyaman kudanya sudah mulai berdiri mulai nah makin katakan kujaran napa bes maksudnya mulai bes aja baca tapi yakin labbaik Allahumma labbaik ta'ala labbaik Allahumma labbaik jadi bacaan saya cari sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muga-muga kula mun panjenengan anak-anak foto sedaja muga-muga bisa maos labbaik Allahumma labbaik dalam rangka apa memenuhi panggilan Allah umrah dan haji ke Baitullah amin Allahumma amin muga-muga apa mereka mampu mendalami kalimat talbiyah makanya kita berangkat dekat Mekah Madinah dalami kalimat talbiyah paling tidak pak hafal dulu mun tidak hafal dalami maknana ajar artena mula ajar artena pamapan sebelum berangkat dari Mekah ke Mekah Madinah fokus tauhid terkadang ajar tidak ada sekutu bagi Allah belajar totalitas tawakal kepada Allah ajar tawakal ke Gusti Allah ajar abad tawadu ajar abad wara ini lagi tawadu karena orang yang pun tawakal kibuk naga tawadu kibuk naga kawarapu pangkat nika setting kini kan tidak pun wara sahara nika wara nika di dalam setong keterangan Imam Bukhari nah nika mumpung ngaji nika senoles hadis nika anika andik kebiasaan anika puasa somud dahar puasa dahar oni puasa dahar saben hari puasa napa deurena bukana setong kurma kenapa karena waroan tidak tanya aki lapar beliau lapar cempera setong kurma kurma setong buka kurma setong nih kata asahur punten akor berak buka setong berak lapar puasa saben hari kurma setong tidak tanya aki apa ajunan mengapa engkau hanya buka satu kurma benar ini puasa Imam Bukhari dia tanya aki aku malu kepada Allah harus bolak-balik ke kamar mandi coba orang mau banyak ngakan banyak nginum kan libelian ka jeding akan mia malolo nikah todus ke Allah tidak masuk ke jeding karena jeding dengan nase Allah berok aba-abaan nikah coba saya nulis nikah saben hari puasa korma seto Allah engkau tak kuat mengkula benih korma seto kenapa korma sakilo tak kuat ki makan banyak pendera puasa benar lemah lembu masuk ke tepi saya tak masuk prei betok ki ben mangkon mon ke tepi masuk ke tepi lah nikah Allah kajeding libelian cukemi malolo ngakan banyak libelian nginom nikah coba Allah saya nulis nikah mangkana karomah saya nulis kadinto nikah Sahih Bukhari puasa dia puasa saben hari bergerak setong Allah
kula maca sejarah. Allah keng perak tua, muka-muka bisa norok lampana. Nah, perak setong perak. Ya, kula nyoba beli setong, tahu perak setong ada. Aing sana banyak mana? Aing sakeles. Korma setong. Pernah nyoba sehari, ngokos ke atas. Panas tak baca. Nanti narana. Laku ngakan lagi tak kuat. Padahal ketika pun napa nyaman Elia kale, ya kale. Tak ngakan napa keng susu brand kira-kira telokan lumayan kan. Telokan susu napa bir brand. Nah telokan, ruang telokan ya kenyang kan ngakan. Tapi ngokos kene. Tak bisa karena biasa ngakan pas tak ngakan ngokos. Maksudnya panas. Benih ngokos panas. Allah ki deka berarti tawadu. Benih etanya aki benih terong ngapere benih. Todus ka Allah mun kutuli belian ka jedeng. Allah. Tapi abo kan gerak nang masjid nang tempat sesuci. Allah ki. Ya bener karya naga ditolong Allah dibaca di mana-mana. Cek etarakat eta semoga kita lihat barokah beliau, lihat karamah Imam Bukhari yang hadisnya kumpulan kitabnya terus kita pelajari. Moga-moga manfaat barokah. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal ladzina عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومرأتهم من الفتن اللهم على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم.